Kompasi Media, reach the world. Jika kita membaca di dalam Kejadian 6, Nuh dipanggil dan diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera kerana Allah telah melihat dunia yang semakin merosak dan jahat. Allah hendak menghakimi dunia ini, namun Allah hendak menyelamatkan Nuh, sebab Nuh adalah seorang yang hidup tidak bercela dan bergaul karib dengan Allah. Sementara seluruh dunia ini telah rosak, mereka akan segera dibinasakan melalui air bah. Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh manusia pada zaman Nuh, sehingga Allah menghakimi mereka dengan keras, dinyatakan di dalam ayat yang kelima, yaitu hatinya penuh dengan kejahatan. Ayat ke-11, melakukan kekerasan, dan ayat ke-12, menjalankan hidup yang rusak. Saudara-saudari, ini yang digambarkan tentang keadaan dunia kita pada masa kini. Pada waktu Tuhan Yesus di dunia, Ia memberitahu kepada murid-muridnya bahwa keadaan manusia di akhir zaman ini adalah seperti pada zaman Nuh. Sejarah akan berulang. Di akhir zaman ini, akibat dosa-dosa manusia yang semakin meningkat, Allah akan menghakimi dan menghukum dunia ini. Artinya, ini adalah menjadi satu peringatan buat kita semua bahwa hari penghakiman Tuhan itu sudah dekat. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu sudah berada di ambang pintu. Saudara dan saudari, kita sudah berada di akhir zaman ini. Sebab jika kita memperhatikan apa yang diperbuat oleh manusia pada saat ini, menyerupai apa yang berlaku pada zaman Nuh. Hati manusia penuh kejahatan semata, penuh kekerasan yang terjadi di mana-mana, dan perbuatan manusia semakin hari semakin rosak. Jika kita melihat di dalam media elektronik maupun di dalam media cetak, kita melihat saban hari banyak kes-kes kejahatan yang kita boleh lihat, kita boleh tonton di setiap masa. Saudara-saudari, inilah yang akan kita bicarakan di dalam pertemuan kita pada Sabat ini, untuk Sabat yang keempat di triwulan yang kedua di tahun 2024. Saya senang dan saya begitu gembira mengucapkan berbanyak terima kasih buat Anda semua kerana sudi bersama dengan siaran Kompasi Media. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Shalom, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari Sabat buat kita semua. Kita bersyukur karena kita diberi peluang untuk menghirup udara di Sabat yang keempat, triwulan yang kedua di tahun 2024. Puji Tuhan, dengan harapan agar saudara dan saudari di mana juga Anda berada, Anda dalam keadaan yang sehat dan kita akan tetap terus bersemangat di dalam ibadah kita, dalam memuji Tuhan dan terus setia di dalam hubungan kasih setia kepada Allah Bapa di sorga. Saudara-saudari, kenapa agaknya kita sering melakukan kejahatan? Ya, kita sudah disajikan melalui sekolah Sabat dewasa untuk triwulan ini, yaitu peperangan yang besar. Setan semakin sadar bahwa waktunya juga semakin singkat. Maka setan akan hadir kepada manusia dengan strategik yang halus yang boleh menyebabkan kita melakukan dosa ataupun kejahatan. Saudara-saudari, salah satu faktor yang ingin saya kongsikan buat kita semua, mengapa adanya kejahatan ini, adalah timbulnya keinginan ataupun perasaan ingin memiliki sesuatu yang dikatakan disebut sebagai keinginan yang didasarkan kepada nafsu manusia. Alkitab ada menuliskan di dalam Amsal 21 ayat 10. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Lihat, ayat ini sudah cukup jelas. Hati orang yang fasik hanya mengingini kejahatan. Saudara-saudari, iblis bekerja saban waktu untuk menjatuhkan kita. Iblis gembira apabila manusia semakin banyak yang melakukan kejahatan. Kita akan melihat kisah daripada kehidupan manusia di zaman Nuh, Lot, dan juga pada masa kini melalui perkongsian pembicara kita pada Sabat ini. Namun sebelum itu, saya senang untuk membawa kita kepada lagu yang pertama untuk kita nikmati pada Sabat ini, yang bertajuk Teach Me to Walk in the Light. Ajarkan kami Tuhan, ajarkan saya Tuhan untuk berjalan di dalam terang-Mu, yang akan disampaikan oleh Chelsea Joanne Banyong. Penyanyi ini merupakan anak kepada mendiang Pastor Banyong. Jadi mari kita menikmati lagu ini, yang mana lagu ini telah diberikan oleh Cegu Brandon untuk disajikan buat kita semua di Pemasih Media. Mari kita menikmati lagu yang pertama ini. Persilakan. Teach me to walk in the light of His love. Teach me to pray to my Father above. Teach me to know of the things that
will walk in the light. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada Chelsea Joanne Banyong, ya, puji Tuhan. Semoga kita senantiasa belajar mendekatkan hati kita kepada Tuhan agar kita boleh berjalan di dalam terang kasih-Nya. Saudara-saudari, ada satu organ tubuh kita yang selalu digunakan, yang juga digunakan untuk melakukan kejahatan. Ya, organ tersebut adalah lidah. Ya, selalu kita mendengar peribahasa lidah tidak bertulang. Mengapa? Begitu mudah sekali kita menggunakan lidah itu untuk melakukan kejahatan. Ya, kita mengeluarkan, membicarakan perkataan-perkataan yang jahat menggunakan lidah kita. Ya, saudara-saudari, percakapan kita manusia ini juga menimbulkan perkara-perkara dosa di dalam kehidupan kita. Lidah ini adalah satu organ tubuh yang paling kecil, tapi mempunyai kuasa yang sangat besar. Karena dari lidah ini akan lahir juga perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang tidak baik, yang pedas. Mungkin dari segi perbicaraan kita, mulai umpatan, melalui gosip, perkataan yang kotor yang keluar daripada mulut kita. Di dalam Mazmur 10 ayat 7, mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan, di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Kiranya kita semua yang bersandar kepada Tuhan, mari kita menggunakan lidah kita ini sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan, bukannya untuk perkataan-perkataan yang jahat. Mari kita menikmati dulu lagu yang kedua yang disampaikan oleh para pendeta daripada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi di Permatang Siantar, Suria Nusantara di Sumatera, Indonesia. Lagu ini, video ini telah saya rakam semasa mereka mengadakan pertemuan pertengahan minggu pada minggu ini di Gereja SD Kapa Tamparuli. Mari kita menikmati lagu ini, para pendeta dan juga para pensyarah kita di sekolah kita di Siantar, Suria Nusantara. Kita persilakan. If we ever needed the Lord before, should we need Him now? Oh, we should need Him now. My Lord, if we should need Him now. Glory, if we ever needed the Lord before, my Lord, we should need Him now. We need Him every day and every hour. We need Him in the morning, need Him in the morning, Him in the morning, Him in the morning, Him in the night, Him in the night, need Him in the night, my Lord. We need Him in the noonday, when the sun is shining bright. If we ever needed the Lord before, my Lord, we should need Him now. Oh, we should need Him now. My Lord, if ever should need Him now. Oh, glory, if we ever needed the Lord before, my Lord, we should need Him now. We need Him every day and
burden. We need when we sad, need Him when we sad, need Him when we sad, need Him when we sad. My Lord, we need Him when we're happy, need Him when we happy, need Him when we happy, when our hearts are glad. If we ever needed the Lord before, my Lord, we sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. My Lord, we ever sure do need Him now. Oh, glory, if we ever needed the Lord before, my Lord, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati, saya tidak tahu apakah tajuk lagu tersebut, ya, quartet daripada para pendeta kita, dan saya sempat untuk mengabadikan kenangan bergambar dengan mereka semasa siri pelayanan mereka di gereja SD Kapa pada malam pertengahan minggu, hari Rabu pada minggu ini. Dan mereka di dalam roadshow mereka selepas di Kapa, mereka berada di Kota Marudu. Pada hari saya membuat rekaman ini, pada hari Kamis mereka sudah berada di Kota Marudu. Saudara-saudari, kita bercakap tentang kejahatan, ya. Mengapa kejahatan itu timbul? Satu poin yang ingin saya kongsikan buat kita di sini adalah kejahatan itu timbul karena adanya pikiran-pikiran yang jahat, ya. Pikiran yang jahat selaras dengan hasrat dan keinginan kita yang mungkin jahat, ya. Karena hasrat yang jahat ini akan muncul pada saat pikiran kita memikirkan hal-hal yang tidak benar. Karena itu kita perlu berhati-hati, kita perlu berpikir tentang sesuatu yang muncul dalam pikiran kita. Kita harus alahkan pemikiran-pemikiran yang jahat itu dengan mengizinkan mendengar bisikan Roh Kudus agar kita boleh mengalahkan bisikan-bisikan yang jahat, pemikiran-pemikiran yang jahat yang timbul dalam pikiran kita. Amsal 15 ayat 26 menyatakan, rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Amsal 15 ayat 26. Satu lagi ayat yang ingin saya kongsikan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 14 yang mengatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12 ayat 14. Saudara-saudari, karena itu kita harus berhati-hati dengan pemikiran yang bermain dalam pikiran kita. Hentikan, bunuh terus, matikan terus pemikiran-pemikiran yang tidak baik, yang membawa kita, menjurus kita kepada kejahatan. Di dalam Matius 15 ayat 19 dan 20 menyatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Berhati-hati kita dengan pikiran ini, ya. Ini yang digunakan oleh setan masuk ke dalam pikiran kita, dan jika kita tidak boleh mengendali pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan bersandarkan kepada Tuhan, kita akan melakukan kejahatan, ya. Mari kita menikmati terlebih dahulu lagu yang ketiga, lagu yang disampaikan oleh Elder Jupilin, yang mana lagu ini saya sudah rakam semasa beliau membuat lawatan pelayanan ke gereja kami di gereja SD Puhus
pada sahabat-sahabat yang lalu yang bertajuk Semua Ada Waktunya. Terlebih dahulu kita nikmati dahulu lagu ini. Dipersilakan. Semua ada waktunya, beridar apa adanya, menurut irama sendiri. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai. Semuanya ada waktu sendiri. Mengapa bersusah hati? Janganlah kita risaukan. Semuanya ada waktu sendiri. Biarkan semua terjadi sesuai dengan waktunya. Tuhan yang telah menentukan. Ada waktu untuk bertemu, ada waktu untuk berpisah. Semuanya ada waktu sendiri. Ada suka, ada duka, itulah resam dunia. Semuanya ada waktu sendiri. Hidup sedang berziarah, haruslah menguat diri, berjuang mewujudkan cinta. Ada waktu untuk derita, ada waktu untuk bahagia. Semuanya ada waktu sendiri. Jangan bimbang hari esok, ada susahnya sendiri. Semuanya ada waktu sendiri. Semuanya ada waktu sendiri. Amin dan puji Tuhan, dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Elder Jepilin, semua ada waktunya. Pada saat ini, jika kita berada di dalam kedukaan, bersabarlah. Ini adalah waktu yang mana kita akan alami itu. Kita akan berhadapan dengan dunia yang penuh dengan kejahatan. Bersabarlah. Dan kita tetap kuat dan tetap semangat untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudari, selain daripada poin tentang keinginan, manusia juga dipenuhi dengan satu sifat kerakusan di dalam kehidupan. Kerakusan ini ataupun ketamakan, ya. Ketamakan ini mungkin adalah dalam bentuk seperti mahu memiliki banyak harta, mahu memiliki kuasa yang besar, ataupun mahu memiliki segala pangkat di dunia ini. Hasrat inilah yang menimbulkan, yang membuatkan seseorang itu menginginkan sesuatu yang lebih dan lebih lagi. Ketamakan yang lebih dan lebih lagi. Maka itu akhirnya melalaikan kita di dalam kehidupan. Terlalu mengejar perkara yang ada di dunia ini, sehingga akan melupakan perkara yang lebih penting, yaitu bersama dengan Tuhan.
Di dalam Amsal 15 ayat 27 menyatakan, siapa lobah akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Sangat baik sekali perkataan Tuhan ini. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah 5 ayat 10. Saudara-saudari, biarlah kita dapat mengawal diri kita karena kita ada Yesus Kristus. Biarlah kita dapat hidup secara sederhana, hidup dengan penuh ketenangan, dengan apa yang Tuhan beri kepada kita setiap waktu. Cukup buat kita untuk terus merasa begitu besarnya pemberian Tuhan karena kita begitu bersyukur. Saudara-saudari, mari kita menikmati dahulu lagu yang ketiga, yang mana lagu ini disampaikan oleh male chorus daripada gereja SDA Puhus. Al-Masih selamatkan. Saya mempersilakan. Kita sudah mendengar Al-Masih selamatkan, masukkan kabar benar. Al-Masih selamatkan, kabarkan kelemasan pada bangsa sekalian. Inilah kabar Tuhan, Al-Masih selamatkan. Gelombang lautan masukkan, Al-Masih selamatkan. Pada orang berdosa, Al-Masih selamatkan. Pulau-pulau nyanyilah, hai samudra gelorakan. Bumi pun memujikan, Al-Masih selamatkan. Dengan keras serukanlah, Al-Masih selamatkan. Tuhan berikan rahmat-Nya, Al-Masih selamatkan. Pada hari yang duka, gunung lembah dan padang, hidup kekal di sorga, Al-Masih selamatkan. Dalam topan sorakan, Al-Masih selamatkan. Bangsa-bangsa gemarkan, Al-Masih selamatkan. Bertempik sorak kamu, bisikanlah harapan. Masukkan kabar itu, Al-Masih selamatkan. Amin. Dengan lagu yang sudah disampaikan oleh male chorus daripada gereja SD Puhus Tamparuli. Puji Tuhan. Di saat ini, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Tuhan di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Melalui siaran Pemasih Media pada Sabat ini, kami mau belajar dan berfungsi tentang kata-kata yang baik daripada-Mu ya Tuhan. Kata-kata yang mengajar kami, kata-kata yang membentuk kami, memberi kami kekuatan, memberi kami peringatan
bahwa dunia ini adalah sementara saja buat kami semua. Dunia ini penuh kejahatan. Yang kekal adalah Engkau ya Bapa, kerajaan sorga yang sudah Engkau janjikan buat kami semua. Itulah yang seharusnya menjadi titik fokus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berkat yang kami nikmati daripada pertemuan secara maya ini memberi kekuatan kepada iman percaya kami, agar kami tidak lagi melakukan kejahatan dan mengutamakan Engkau ya Tuhan sebagai kekuatan dan juru selamat kami semua. Dalam nama Yesus kami semua telah berdoa. Amin. Pada Sabat ini, saudara-saudari, kita akan menikmati berita mission di Sabat yang keempat yang bertajuk Tuhan tolong aku. Ya, bagaimana agaknya cerita ini, yang mana kisah kehidupan Allah daripada Uzbekistan, ALLA, ya. Bagaimana setiap kali dia takut, dia berdoa, Tuhan tolong aku. Dan akhirnya, bagaimana dia akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamat di negaranya, di Uzbekistan. Mari kita menikmati berita mission Sabat yang keempat, yang mana kali ini disampaikan oleh seorang anak muda lelaki, yaitu Onel Dusim. Dipersilakan Onel untuk berita mission pada Sabat yang keempat. Shalom, berita mission Sabat 4, Triwulan 2 2024 bertajuk Tuhan tolong aku. Kisah hidup Allah dari negara Uzbekistan. Sebagai seorang gadis kecil, Allah tidak memahami apa yang nenek lakukan. Apabila dia berlutut di hadapan ikon ataupun patung kecil di rumah mereka di Republik Soviet Uzbekistan. Saya sedang berdoa, kata nenek. Kenapa nenek berdoa? Allah bertanya. Kepada siapa nenek berdoa? Saya berdoa kepada Tuhan yang tinggal di sorga, kata nenek. Kita perlu mengasihi Dia karena Dia mengasihi kita. Kita perlu takut atau hormat kepadanya. Nenek mempunyai salib Yesus di dinding. Allah bertanya, siapa yang tergantung di atasnya? Itulah Yesus, Tuhan kita, kata nenek. Dia datang ke bumi, tetapi orang membunuh Dia. Itu sahaja Allah yang masih muda itu tahu tentang Tuhan. Dia tidak mempunyai iman yang besar, tetapi dia faham bahwa dia boleh berdoa kepada Tuhan. Jadi setiap kali dia takut, dia berdoa, Tuhan, tolonglah saya. Dia berdoa. Kesatuan Soviet runtuh, maka Uzbekistan menjadi negara merdeka. Jalan-jalan yang sunyi di bandarnya menjadi lebih berbahaya apabila pemabuk dan pengguna dada keluar pada waktu malam. Ketika Allah berjalan pulang pada waktu malam, dia berdoa, Tuhan, tolonglah aku. Allah telah berkawin dan dia mempunyai seorang anak lelaki dan seorang perempuan. Sebuah gereja dibuka di bandarnya. Dia membawa anak-anaknya ke sana setiap hari Ahad. Dia menyalakan lilin dan berdoa di sana. Tetapi setiap kali dia pulang dari gereja, dia berasa kosong di dalam. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Dan pada suatu hari, seorang kawan memberinya sebuah buku sebagai hadiahlah. Ia adalah para patriark dan nabi. Allah tidak pernah mendengar tentang pengarangnya, Ellen White. Tetapi dia kagum dengan kisah-kisah perjanjian lamanya yang jelas. Dia membaca buat kali pertama bahwa hari ke-7, Sabtu adalah Sabat Tuhan. Keinginan tumbuh dalam dirinya untuk pergi ke gereja tempat orang yang beribadah pada hari Sabat hari ke-7. Tapi di mana? Mereka tahun berlalu. Kemudian seorang kawan lama, bekas rakan sekelas, datang melawat dari bandar lain. Dia memberitahu Allah bahwa dia sedang beribadah pada hari Sabat
di gereja Seventh Day Adventist. Allah terkejut dan gembira. Dia tertanya-tanya apakah benar ada orang Uzbekistan yang memelihara hari Sabat hari ke-7. Rakannya yang dahulunya seorang etis dengan penuh semangat bercakap tentang bagaimanakah dia telah mengetahui tentang Tuhan dan bagaimana dia kini mengasihi dia dengan sepenuh hati dia. Bagi Allah, kawannya adalah orang baharu. Dia tidak seperti dahulu lagi. Dan tidak lama kemudian, Allah pergi melawat rakannya itu yang tinggal 4 jam perjalanan dengan bas. Dia melawat gereja Adventist pada hari Sabat dan dia menyukai segala-galanya yang mengenai gereja itu. Tetapi gereja itu terlalu jauh untuk dia lawat setiap hari pada hari Sabat. Dan dia berdoa dan dia bercakap, Tuhan, tolonglah saya dalam doa dia. Kemudian anak perempuan Allah, Violeta, berkawin dan berpindah ke ibu kota Uzbekistan, Tashkent. Selepas itu, suami Allah meninggal dunia. Maka dia berpindah ke Tashkent untuk bersama Violeta, anak perempuannya. Dia mengetahui daripada rakan-rakan Adventistnya bahwa terdapat 3 buah gereja Adventist di Tashkent. Allah dan Violeta mula beribadah di gereja setiap Sabat. Seorang anggota gereja menawarkan pelajaran Alkitab kepada mereka. Ibu dan anak perempuan itu menyelesaikan kesemua 28 pelajaran. Dan Allah mula berfikir mengenai memberikan hatinya kepada Yesus dan pembaptisan. Dan Allah pun berdoa dan dalam doanya ia berkata, Tuhan, tolonglah saya. Kemudian Presiden University Adventist Zayovsky, seminari gereja di Rusia, tiba di bandar untuk perkumpulan penginjilan. Apabila dia membuat panggilan mesbah, Allah adalah orang yang pertama pergi ke hadapan untuk berada di mesbah. Dia dan anak perempuannya dibaptis bersama dengan 8 orang yang lain. Hari ini, Allah dan Violeta adalah diakon gereja yang setia. Dan mereka gembira untuk melayani Tuhan, kata Allah. Tuhan telah mendengar doanya dan anak perempuannya. Dia telah membantunya dan hati penuh kegembiraan. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu membuka sekolah rendah Seventh Day Adventist yang pertama di Tashkent, Uzbekistan. Terima kasih kerana merancang persembahan murah hati pada 29 Jun. Amin. Dengan berita mision daripada negara Uzbekistan. Luar biasa sekali bagaimana Tuhan telah campur tangan di dalam setiap kehidupan manusia yang benar-benar mau mencari Tuhan di dalam kehidupan. Mari kita mencari Tuhan senantiasa supaya kita boleh menghindarkan diri kita daripada melakukan kejahatan, melakukan dosa. Mari kita mengutamakan Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan, mengizinkan Tuhan yang kendali kehidupan kita. Mari kita menikmati dahulu lagu yang kelima sebelum kita mendengar khotbah. Lagu yang kelima adalah lagu yang disampaikan oleh choir daripada Gereja SD Keperingan Tamparole yang bertajuk Ku Bebaslah. Anda dan saya, kita semua ingin bebas daripada belenggu dosa dan kita ingin bebas daripada dunia yang jahat ini dan kita mahu masuk ke dalam kerajaan sorga. Choir Gereja SD Keperingan, Ku Bebaslah. Silakan. Seperti burung di dalam sangkar, aku rasa sangat derita. Puji Yesus datang bebaskan, dan puji Tuhan ku bebaslah. Ku bebaslah, ku bebaslah, ya bebaslah.
amin dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada choir gereja SD Keporingan. Ya, kita ingin bebas daripada dosa. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, karena kita bercakap tentang dunia yang jahat, manusia-manusia yang melakukan kejahatan di dunia ini. Kita sebagai manusia biasa yang juga melakukan kejahatan, diri saya sendiri juga yang telah melakukan dosa. Kita tidak ingin lagi melakukan dosa. Kita tidak mau lagi melakukan kejahatan karena kita sudah mengenali Yesus sebagai juru selamat kita semua. Saudara-saudari, pembicara kita pada sabat ini yang akan berkongsi tentang kehidupan manusia di zaman Nuh, juga di zaman Lot, dan kehidupan manusia pada masa kini. Yang mana pembicara kita bernama Elder Cego Alfred Timbon yang berasal daripada Kampung Bangkahak, Sunsum, Kota Belud. Dan pada saat ini, keanggotaan Elder Cego Alfred adalah di gereja kita, di gereja Sumsum, daerah Bangkahak. Dan beliau mempunyai ketugasan di gereja sebagai elder di bahagian di Jabatan Pelayanan Keluarga. Mari kita menikmati firman Tuhan pada sabat ini daripada Elder Cego Alfred Timbon untuk sabat yang keempat. Dipersilakan. Selamat hari Sabat kepada saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Terima kasih kepada Famasi Media karena menjemput saya untuk berkongsi satu renungan pendek di dalam firman Tuhan. Saudara dan saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kali ini kita akan berkongsi satu tajuk, yaitu Nuh dan kita. Saya percaya saudara dan saudari semua pernah membaca kisah Nuh ataupun pernah mendengar cerita berkaitan dengan Nuh. Kalau kita lihat di dalam Lukas 17, 26 hingga 30, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ayat 28, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Saudara dan saudari yang kasih dalam Kristus, di dalam para nabi dan bapa 7 ayat 27, dosa-dosa yang telah mendatangkan pembalasan kepada dunia sebelum air bah ada sekarang ini. Takut akan Allah telah lenyap dari hati manusia dan hukumnya diperlakukan dengan sikap acuh tak acuh dan cemoohan. Keduniawian yang ada pada generasi tersebut disamai oleh keduniawian yang ada sekarang ini. Saudara dan saudara yang kasih dalam Kristus, pada perkongsian kita kali ini, kita melihat bagaimana pada zaman Nuh, begitu juga yang berlaku pada zaman kita sekarang ini. Berkaitan dengan perkara ini, mari kita lihat ada beberapa perkara yang bersamaan
pada zaman Nuh dan juga di zaman kita. Yang pertama dikatakan di sana makan dan minum. Seterusnya kawin dan dikawinkan atau kawin mengawin. Dan yang ketiga menjual dan membeli. Seterusnya menanam dan membangun. Kita pergi kepada yang pertama, makan dan minum. Saya percaya kita semua tidak ada yang salah dengan makan dan minum. Itu merupakan satu pilihan hidup yang sehat. Tetapi strategi setan untuk menjatuhkan manusia selalu di setiap zaman, dan ini selalu digunakan. Contohnya semasa menjatuhkan Adam dan Hawa, juga hal yang sama digunakan untuk mencobai Daniel dan juga kepada Yesus. Dan itu juga dilakukan kepada kita semua pada zaman ini, yaitu nafsu makan. Saudara dan saudari yang kasih dalam Kristus, ada hubungan yang sangat erat antara yang kita makan dan minum dengan pembentukan karakter kita. Ketidakmampuan kita untuk mengendalikan diri dalam hal makanan akan memberikan kemudaratan kepada kita. Di dalam catatan yang pernah diterbitkan, virus corona diduga berasal dari kebiasaan makan makanan yang tidak sehat di kota Wuhan, Cina. Binatang seperti tenggiling dan kelawar dimakan dengan semena-menanya. Begitu juga dengan beberapa jenis binatang yang lain. Penyakit akibat memakan daging hewan, hewan yang tercemar akan menyebabkan penyakit yang dibawanya akan ditularkan kepada manusia. Apabila manusia memakan daging hewan yang berpenyakit ini. Di dalam Unpublished Testimonies in Regard to Flesh Food 8 tahun 1806, ketika manusia makan daging dari hewan yang sudah memiliki penyakit, kita menanam benih penyakit di jaringan dan darah kita sendiri. Kemudian ketika penyakit menular terjadi, dan ketika kita menghadapi epidemik dan penyakit menular yang menyebar, sistem tubuh menjadi tidak dalam kondisi untuk melawan penyakit. Kita pergi kepada yang kedua, kawin mengawin. Saya yakin dan percaya tidak ada yang salah berkaitan dengan hal pernikahan, sebab ini sudah ditentukan pada permulaan penciptaan. Tetapi apa yang masalahnya pada zaman Nuh, pada zaman kita sekarang ini, berlakunya pernikahan sesama jenis. Lelaki berkahwin dengan lelaki, dan perempuan juga berkahwin dengan perempuan. Dan pernikahan sesama jenis ini diakui hampir lebih daripada 20 buah negara di dunia sekarang ini. Dan ini berlaku pada zaman Nuh juga. Selain daripada itu, saudara dan saudari yang kekasih dalam Kristus, pernikahan incest atau sesama keluarga, istri mengawini putranya dan suami mengawini putrinya juga.
berlaku pada zaman kita ini, seperti halnya pada zaman Nuh. Aktiviti menikah dengan haiwan juga berlaku pada zaman ini. Contohnya, pada Jun 2016, negara Kanada mengizinkan pernikahan dengan binatang. Perzinahan juga diizinkan berleluasa di dunia sekarang ini. Misalnya di Afrika Selatan, Jun 2015, perzinahan diizinkan. Seterusnya, yang ketiga, membeli dan menjual. Saya percaya kita semua tidak ada bermasalah dengan memiliki kekayaan dan juga uang, seperti halnya Yakub, Abraham, dan juga Ishak. Mereka adalah orang-orang yang kaya dan juga berharta. Para nabi dan bapak, 14 halaman 2, kelimpahan yang terdapat di mana-mana pada zaman Nuh telah menimbulkan kemewahan dan kesombongan. Kesukaan terhadap kepelisiran ditingkatkan oleh kemewahan serta waktu yang senggang, dan orang banyak telah menyerahkan diri mereka kepada pemanjaan dan nafsu. Saudara dan saudari yang kekasih dalam Kristus, kalau kita lihat persekitaran kita di dunia sekarang ini, telah berlaku seperti pada zaman Nuh ini. Di zaman Nuh, kejujuran dikorbankan untuk mendapatkan kemewahan yang ditunjukkan. Ini di dalam Para Nabi, catatan ini di dalam Para Nabi dan Bapak 7, halaman 28. Selain daripada itu, pertunjukan-pertunjukan fashion juga berleluasa, dan itu menjalar, menyebar, di mana gereja menjadi tempat pertunjukan fashion. Dan yang terakhir, menanam dan membangun. Saudara dan saudara yang kasih dalam Kristus, kalau kita lihat, tidak ada salahnya untuk berencana atau bercita-cita untuk mengumpul, membangun rumah, dan juga mengumpul harta. Kalau kita lihat di dalam Para Nabi dan Bapak, pada zaman Nuh, mereka hidup dengan pesta pora. Mereka menanam dan membangun dan membuat rencana mengenai manfaat yang mereka dapatkan dalam beberapa hari mendatang. Mereka menanam dan membangun di dalam kejahatan dan berani melanggar tuntutan Tuhan, bahkan tidak takut akan Tuhan. Maknanya di dalam membangun, mereka tanpa mempedulikan Tuhan. Dan apabila kita melihat keadaan ini pada zaman ini, tidak ada bezanya pada zaman Nuh. Banyak perusahaan dan orang kaya berlumba-lumba membangun bangunan-bangunan mewah untuk menunjukkan kemampuan dan keagungan keuangan mereka. Saudara dan saudari yang kasih dalam Kristus, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini? Di mana kita punya posisi? Di dalam Amsal 23 ayat 2, taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. 1 Timotius 6 ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa.
dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Saudara dan saudari yang kekasih dalam Kristus, akhir sekali saya memulangkan semula kepada kita semua. Di mana posisi kita sekarang ini? Di dalam sebuah cerita, diceritakan ada seorang yang dikatakan yang arif, yang bijak. Pada satu ketika, ada seorang yang menguji kebijaksanaannya. Ada seorang di dalam genggaman tangannya seekor anak burung. Dan dia bertanyakan kepada yang arif itu, yang arif, pada hari ini saya akan menguji kebijaksanaan yang arif. Di dalam telapak tangan saya ini ada seekor anak burung. Adakah anak burung ini masih hidup atau sudah mati? Yang arif itu berpikir dan melihat orang tersebut. Orang tersebut itu berpikir, sekiranya yang arif itu mengatakan sudah mati, dia akan membiarkan anak burung itu hidup. Tetapi sebaliknya, jika yang arif mengatakan anak burung itu hidup, orang itu tersebut akan membunuh anak burung itu tersebut. Anak burung itu. Akhirnya yang arif mengatakan, semuanya ada di tanganmu. Saudara dan saudari yang kekasih dalam Kristus, semuanya di tangan kita. Pilihan di tangan kita. Bagaimana kita menentukan hidup kita pada hari ini adalah terpulang kepada kita. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin. Dengan khotbah yang sudah disampaikan oleh Elder Cikgu Alfred Timbon, ya, puji Tuhan, kehadiran beliau di gereja SD Puhus dan seterusnya sempat berada di studio Pemasi Media untuk merakamkan khotbah yang sudah kita nikmati pada Sabat ini. Puji Tuhan, sekali lagi berkat Tuhan yang sudah kita nikmati. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Elder Cikgu Alfred ini telah memberikan kita kekuatan bahwa jangan lagi kita melakukan kejahatan. Teruslah bersandar kepada Tuhan. Kita akan mendengar lagu yang terakhir untuk menutup siaran kita pada Sabat ini, yang mana lagu ini disampaikan oleh choir pelayanan wanita gereja SD Kitapol dalam daerah kependetaan Kapa, dan bertajuk Oruhaino Yesus Rumikot. Tidak lama lagi Yesus akan datang. Kita berada di akhir zaman, di akhir daripada dunia ini. Kita melihat banyak kejahatan. Ingat, Yesus akan menghakimi dunia ini. Yesus akan datang ke dunia buat kali yang kedua untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya, seperti bagaimana Nuh telah diselamatkan. Dan juga pada saat ini, di akhir zaman ini, Yesus akan datang untuk menyelamatkan umat-umatnya yang setia kepadanya. Mari kita menikmati lagu penutup siaran Pemasi Media daripada choir pelayanan wanita gereja SD Kitapol. Persilakan. Yesus Rumiko.
Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas renungan singkat berkaitan dengan di mana seharusnya kami memilih. Pada saat ini, kami punya kuasa yang besar untuk memilih. Adakah kami menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kami, atau kami menerima kehidupan dunia pada saat ini seperti halnya keadaan pada zaman Nuh. Nuh memilih untuk setia dan Nuh serta keluarganya selamat. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan dan persembahkan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin, dan puji Tuhan dengan kebersamaan kita di Sabat yang keempat ini. Terima kasih kepada semua para petugas yang sudah mengambil bahagian. Terima kasih kepada Chelsea Joanne Baniong daripada Gereja SDA Narinang, Kota Belud dengan lagu yang pertama. Terima kasih kepada para pendeta kita, ya, juga pensyarah kita di sekolah kita di Siantar Surya Nusantara di Sumatera, Indonesia. Ya, terima kasih juga kepada Elder Jupilin. Terima kasih kepada Mel Chorus Gereja SD Puhus. Terima kasih kepada pelayanan wanita Gereja Kitapol dan juga choir daripada Gereja SD Keperingan di dalam daerah Kependetaan Kapa, Tamparuli. Saudara-saudari, kita sudah diberkati dan terima kasih juga kepada pembicara kita, Cikgu Alfred Timbon daripada Gereja Bangkahak Sumsum, Kota Belud. Ya, semoganya semua kita pada saat ini dalam keadaan yang tetap bersemangat, tetap setia melakukan kebaikan dan tetap berjuang di dalam kerohanian kita. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, mengalahkan segala kejahatan dengan nama Yesus Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Kita akan jumpa lagi pada Sabat depan, sudah pastinya dengan pengkhotbah yang baru, dan pada Sabat depan saya sudah menerima lebih awal rekaman khotbah yang akan bakal saya siarkan untuk siaran secara maya di Pemasih Media. Kita akan jumpa lagi, Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita jumpa lagi. Bye-bye.